Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya atas nama Yestiani Lujilai, NIM 2103030076, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi mengenai Trump dan politik neonasionalisme. Pada Trump dan politik nasionalisme, Donald Trump mengejutkan Partai Republik meskipun kemungkinan adalah sangat ditumpuk melawan dia. Ia menjadi calon presiden 2016. Partai tanggal Trump meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilihnya meskipun tidak memiliki pengalaman politik. Apa daya tarik Trump sebagai banyak Amerika, terutama kontroversi yang terjadi di Amerika yang dilaksanakan oleh Trump. Dari munculnya nasionalisme ke neonasionalisme, upaya ini jarang disambut oleh negara-negara berkembang elit nasional. Negara-negara berkembang elit nasional di Afrika, Asia, dan di tempat lainnya setelah Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II, kekuatan Eropa sangat lemah, dipreparakan oleh konflik terakhir setelah Perang Dunia II. Sangat penting negara-negara berusaha membangun rasa identitas nasional di negara yang baru merdeka. Demokrasi Atlantik Utara bahwa ada perjuangan baru di antara kekuatan internasionalisme yang dicerahkan progresnya dilambangkan dengan pasar global dan atau blok regional supranasional seperti Uni Eropa dan nasional, menolak penghinaan sebagai rasis dan yang gagal memahami berdirinya ekonomi. Lin menyoroti perbedaan utama antara nasionalisme dan internasionalisme yang menjadi sangat jelas dengan adanya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Seperti yang dia catat, nasionalisme biasanya dianggap oleh kaum liberal dan progresif sebagai regresif dan sinkron dengan demokrasi Atlantik Utara yang berorientasi internasional dan upaya untuk tujuan universal termasuk demokrasi dan hak asasi manusia. Di sebagian besar elit lingkaran yang mengklaim orang yang memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang bangsa bertemu dengan kecurigaan atau penghinaan untuk orang-orang seperti ini. Diantaranya nasionalisme secara luas diyakinkan sebagai jalan masa depan bagi yang penting-penting. Pengembangan tatanan dunia baru yang progresif dan komparatif yang dipimpin oleh demokrasi liberal di wilayah Atlantik Utara internasional menganggap nasionalisme sebagai topik tua untuk masa lalu. Itu dianggap picik melihat ke belakang dan tidak cocok untuk tantangan pasca Perang Dingin. Dunia internasional adalah jalan masa depan. Terlepas dari ketidaksuksesan mereka pada internasionalisme, akan sulit untuk tidak setuju bahwa secara nasional nasionalisme dimaknai secara beragam sebagai ideologi untuk memaknai secara gerakan politik, cita-cita, prinsip, doktrin, mitos, atau simbol keduanya untuk menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja dan menawarkan rencana-rencana politik dan budaya untuk tatanan sosial. Diinginkan ideologi nasionalisme menegaskan bahwa suatu bangsa memiliki hak politik untuk membangun dirinya sendiri sebagai politik yang merdeka dan berdaulat. Negara yang sama dan percaya diri, mereka khas untuk unik berwujud oleh ikatan komunitas yang signifikan dan persisten. Saat membentuk mereka bahwa batas negara harus pas tepat mungkin dengan batas negara batasan. Dan kasus ekstrim yang ditunjukkan ekstremitis ideologi nasis menganggap bangsa sebagai yang facet tertinggi identitas
seseorang lebih unggul dari sebuah atribut yang relevan seperti suku, kelas, ras, dan gender. Kelompok di Eropa abad ke-19 kemudian meluas. Sebagian besar mereka adalah hasil dari propaganda efektif para elit. Mereka ingin membuat negara bangsa keluar dari kerajaan yang terpecah-pecah. Oleh karena itu, membujuk anggota mereka ketika mereka belum tentu memikirkan diri sendiri. Mereka seperti percaya akan keberadaan bangsa bersejarah, bahkan ketika mereka belum tentu memikirkan diri mereka seperti itu sebelumnya. Dan jaringan keagamaan untuk membentuk mereka di dunia mereka yang berani, misalnya nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama. Proses pembangunan bangsa di negara-negara paksa kolonial berlanjut selama Perang Dingin. Beberapa berusaha untuk menghubungkan ideologis dengan pasca kolonial. Ideologis diplomatis secara militer dan finansial dengan salah satu negara adidaya sebagai Amerika Serikat dipertanyakan oleh runtuhan tembok Berlin. Hubungan internasional tatanan dunia ini berdasarkan nilai-nilai Barat menjadi jelas, bahkan tatanan dunia yang komparatif berdasarkan periode singkat Ottomalisme. Perang di bekas Yogyakarta bangkrut secara rohani, namun bagi masyarakat negara religius seperti itu adalah secara intern, karena baik legitimif maupun otoritas negara akan didasarkan pada prinsip-prinsip agama tradisional, bukan prinsip sekuler modern. Neo-nasionalisme secara khas vokal dan membela diri mereka. Agama atau budaya neonasionalisme kontemporer sering menentang neonasionalisme sayap kanan seperti itu memenangkan kekuasaan atau mencapai secara signifikan peningkatan pangsa di negara-negara Eropa. Memiliki perbedaan budaya yang tidak dapat direduksi, yang diselesaikan baik dengan diskusi dialog sesuai dengan ancaman atau kompromi. Ini sangat masalah politik yang penting selama pemilihan bisa neonasionalisme. Perubahan-perubahan tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk yang meluas dan fokus yang semakin signifikan pada identitas, melibatkan berbagai agama dan budaya, yaitu peradaban. Konvergensi yang berfungsi untuk generalisasi beberapa warga pada awal 1990-an, globalisasi politik berfokus pada demokrasi dan hak asasi manusia yang lebih baik. Segera menjadi betapa kemunduran demokrasi meluas. Serangan yang sering meluas menurut neonasionalisme mencari keuntungan dari dua strikulasi yang mencakup dekade yang melibatkan 4 transformasi politik, struktur politik dan media, serta struktur pemerintahan. Dalam neonasionalisme mempromosikan populisme generik cenderung yang meningkatkan untuk menangani rakyat secara langsung dan demokrasi, ekonomi, dan transformasi budaya yang mendorong bentuk-bentuk populisme tektonis. Perubahan ini berinteraksi dengan pertengahan 2000-an dengan sebuah kebersamaan konjungtif seringkali krisis keamanan. Dari nasionalisme ke neonasionalisme ekstrim termaksud setelah resesi hebat dan krisis utang negara, krisis pengungsi, dan perang saudara Suriah yang tragis. Neonasionalisme adalah ideologi yang sering diartikulasi oleh partai politik, digambarkan sebagai radikal populis atau netivis. Pencarian radikal untuk mengubah politik, mencari perubahan berdasarkan seseorang populis, menghimbau untuk
Rakyat mengadu mereka dengan elit seorang nativis ingin melindungi hibah. Mungkin di masing-masing negara dipengaruhi oleh faktor spesifik nasional seperti sejarah politik, sistem, dan budaya. Neonasionalisme mengklaim bahwa negara-negara mereka terutama dimaksud untuk mereka yang memiliki atau orang-orang yang memenuhi syarat karena etnisnya tidak perlu kepatuhan terhadap kekuatan pasar dan nativisme. Hubungan nasionalisme Kristen adalah ideologi yang lebih jauh karena contohnya menegaskan bahwa ungkapan satu bangsa di bawah Tuhan termaksud dalam komponen ideologis yang kuat dari hak Kristen, yang kuat secara politik, bukan partai atau gerakan politik. Ini jaringan tambating kelompok advokasi dan kelompok advokasi didanai dengan baik bermotivasi ideologis. Ketakutan akan merusak apa yang diyakini sebagai agama sesuai dengan karakteristik budaya. Neonasionalisme Kristen dan neonasionalisme Amerika pertama bersatu dalam upaya meningkatkan posisi Amerika di dalam maupun di luar untuk memperkuat kepentingan dalam neonasionalisme.